بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى طلوع الفجر. Alaya sadaqallahul azim wa sadaqar rasul karim alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah halaqah subuh as-shaimin was-shaimat al-mu'takifin wal mu'takifat yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah, hidayah dan juga kesempatan kepada kita semua, sehingga tidak terasa kita sudah disampaikan oleh Allah pada hari yang ke-23 di bulan Ramadan 1443 Hijriah, fase puncak di dalam rangkaian ibadah Ramadan kita, fase-fase yang sangat luar biasa. Ramadan itu sebetulnya puncaknya ada di 10 terakhir ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadis Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu amat sangat bergantung endingnya. Amal itu amat sangat bergantung akhirnya. Jadi bagaimana amal seseorang itu, lihat aja endingnya, lihat aja akhirnya. Makanya kita selalu berdoa agar akhir hidup kita baik. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, kami minta kepada Engkau akhir hidup yang baik. Cuma kadang-kadang umat Islam ini justru malah ketika 10 terakhir di mana puncak-puncak Ramadan, puncak-puncak kebaikan itu ada, Allah sebar, banyak yang kadang-kadang berguguran di tengah jalan gitu, ya. Banyak yang berguguran di tengah jalan. Kalau ibarat ini main bola gitu ya, babak penyisihan itu biasanya banyak memang. Babak semifinal mulai banyak yang angkat koper kayaknya. Pas babak final kembali kepada klub inti yang hebat-hebat. Nah, yang bisa memanfaatkan babak final ini adalah merupakan orang-orang hebat, orang-orang pilihan yang memang bukan orang biasa. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu maka dalam kesempatan ini, dalam kajian kitab Lataiful Ma'arif Ibnu Rajab Al-Hambali, saya ingin membahas, mengkaji tentang bagaimana sebetulnya kita menyikapi 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Saya pernah mengatakan begini, Ramadan ini kan, puasa ini kan bukan ibadah biasa ya. Puasa ini adalah ibadah yang spesial, ibadah yang dahsyat. Kedahsyatan ibadah puasa ini paling tidak kan bisa dilihat dari 4 hal gitu ya. Yang pertama adalah ibadah puasa ini ibadah dan syariat yang perintahnya diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Dari 89 kalimat ya ayyuhalladzina amanu diulang oleh Allah dalam Quran itu, syariat mahdhah di antara 5 rukun Islam itu cuma puasa yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi dari perintahnya saja itu sudah istimewa. Karena orang yang berpuasa ini adalah orang-orang beriman. Ya, dan puasa ini untuk takwa. Takwa itu harus dimulai dari iman. Karena level beragama kita kan 3, 1 muslim, 2 mukmin, 3 muttaqin. Level muslim ini level yang belum aman, Pak. Makanya banyak orang yang Islam itu dia keluar masuk Islamnya. Dia kadang-kadang Islam, kadang-kadang keluar dari Islam, banyak yang murtad. Bahkan level mukmin pun masih belum aman posisinya. Karena Nabi sering menegaskan bahwa iman itu mengalami fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Kayak dolar, kadang naik, kadang turun. Iman kita pun begitu. Bahkan ada yang imannya tergantung tanggal kayaknya. Tanggal muda naik, tanggal tua turun kayaknya itu. Bahkan dalam hadis Muslim, iman itu bukan naik turun lagi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim kata Rasul, akhir zaman itu orang itu pagi iman, nanti sorenya kafir, sorenya iman, paginya kafir.
Nah, level aman itu posisinya di mana zona aman itu? Zona aman itu posisinya ada di muttaqin, ada di takwa. Takwa itu zona aman, Pak. Kalau sudah level ini orang nggak bakalan turun lagi. Al-A'raf ayat 201 menegaskan begitu. Innalladzina taqau idza masathum ta'ifu minasyaiton tadakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa idza masathum ta'ifun minasyaiton, ketika membayang-bayangi kepada mereka, menggoda kepada mereka, membujuk kepada mereka sekelompok dari setan, digoda, dibujuk, dirayu, tadakkaru fa idahum mubsirun, dia selalu ingat Allah, dan saat itu dia bisa melihat kalau melakukan keburukan, mengikuti bujukan setan, dia melihat dampak keburukan yang akan terjadi. Bayangkan bisa sampai melihat kayak seperti itu. Sehingga orang bertakwa itu sudah tidak mempan lagi digoda setan. Jadi dia zonanya sudah zona aman, Pak. Di dunianya zonanya aman, setan sudah tidak lagi berpengaruh menggoda dirinya. Di akhiratnya orang takwa itu adalah masuk surga tanpa mampir ke neraka. Nah, inilah yang ingin dibentuk, yang ingin diciptakan, yang ingin dicetak dengan madrasah puasa ini, dengan madrasah Ramadan ini. Dan nanti itu adanya adalah di ujungnya, Pak. Makanya itikaf itu adalah merupakan program akselerasi menuju takwa, Pak. Oh, jadi itu kita ini kan program akselerasi menuju takwa. Makanya Rasulullah SAW itu berdasarkan informasi dari Aisyah, istrinya Rasul radhiyallahu an, kata Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Kata Aisyah, Rasulullah itu kalau sudah masuk 10 terakhir, Rasulullah itu full speed gitu, kecepatan penuh di dalam melakukan aktivitas ibadahnya. Dengan cara apa? Shadda mi'zarah. Shadda mi'zarah, mengikat kencang ikat pinggangnya. Ini gambaran Rasul itu fokus. Rasul itu lebih serius begitu memasuki 10 terakhir. Yang kedua, ahya lailah, menghidupkan malamnya. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, menghidupkan malam ini tafsirnya ada 3. Satu, ahya lailah kullah, menghidupkan malamnya secara penuh semuanya. Jadi kadang-kadang Rasul itu tidak tidur, Pak, semalam penuh. Nggak tidur, Rasul itu ibadah aja. Padahal Rasul itu sudah dijamin surga. Sudah dijamin surga. Orang yang masuk surga pertama, dosa yang lalunya diampuni, dosa yang akan datangnya diampuni. Tapi begitu masuk terakhir 10 Ramadan, ahya lailah kulluh, dia hidupkan malamnya sampai tidak tidur, terutama di malam-malam ganjil. Itu Rasulullah, manusia paling mulia, nggak tidur Rasulullah. Ya. Yang kedua adalah apa? Nisful lail, setengah malamnya. Yang ketiga, kalau tidak bisa itu juga, minimalnya adalah sholat isya dan subuhnya berjamaah. Jadi jangan sampai pas 10 terakhir udah malamnya kagak, setengah malamnya kagak, isya dan subuhnya pun kagak. Kalau kata Bang Roma, terlalu katanya. Kama qala Roma Irama, terlalu katanya. Jadi gitu. Kalau misalkan udah seperti itu, wah kacau itu. Rasulullah aja udah seperti itu. Padahal dia dosa yang lalunya diampuni, dosa yang depannya sudah diampuni, orang pertama masuk surga. Tapi begitu masuk 10 terakhir, dia hidupkan malam-malamnya, dia kencangkan ikat pinggangnya, dia bangunkan keluarganya sebagai bentuk keseriusan, kesungguhan. Nah, jadi Ramadan ini dahsyat, puasa ini dahsyat. Nah, di antara keistimewaan puasa ini, saya sedikit sebelum kita masuk ke materi ini, tadi diawali dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, puasa itu kan dahsyatnya, hebatnya, kata wajibnya itu adalah kata wajib yang Allah pilih bahasanya itu adalah kutiba ala. Kewajiban kutiba ala ini paling tidak memiliki 3 makna, Pak. 3 rahasia. Ada 3 rahasia di balik kewajiban puasa dengan kutiba alaikum. Dengan kutiba ini.
Pertama, kewajiban puasa dengan kutiba ala ini adalah kewajiban yang mengandung rahmat, yang mengandung rahmat, yang mengandung kasih sayang Allah. Karena inilah kewajiban yang juga digunakan Allah ketika Allah mau memberikan rahmatnya kepada orang-orang beriman. Kataba ala nafsihi rahmah, telah mewajibkan Allah atas dirinya rahmat. Padahal Allah itu nggak ada yang memerintah, Pak. Nggak ada yang memerintah Allah itu. Nggak ada yang memberikan kewajiban kepada Allah. Tapi ayatnya mengatakan, Al-An'am ayat yang ke-12 dan ayat 54, Allah menegaskan kataba ala nafsihi rahmah, Allah telah mewajibkan atas dirinya rahmat. Jadi apa hubungannya kewajiban rahmat Allah dengan kutiba, dengan kewajiban puasa juga dengan kutiba? Apa persamaannya, apa hubungannya? Seolah-olah Allah ingin menegaskan, telah kewajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana aku telah mewajibkan atas diriku kepada kalian rahmat. Makanya puasa ini adalah ibadah rahmat. Dari awal sampai akhirnya adalah apa? Rahmat. Idza dakhala Ramadan futihat abwabur rahmah. Kalau Ramadan masuk, terbuka lebar pintu-pintu rahmat. Kalau pintunya sudah dibuka, kita mau ngambil kagak? Karena tidak semua orang begitu pintunya dibuka ada yang mau ngambil, Pak. Jadi pintunya dibuka, pintu rahmat, kita mau ngambil atau tidak rahmat itu, mau ngundang atau tidak rahmat itu. Itu puasa. Kewajiban kutiba itu kewajiban yang mengandung rahmat. Makanya jangan jadikan puasa ini beban. Jangan sampai kita telat ngantor alasannya puasa, nggak masuk sekolah alasannya puasa, nggak mau kerja alasannya puasa. Kenapa kantor telat terus? Maklum puasa. Kenapa sekolah itu bolos melulu? Maklum puasa. Puasa dijadikan kambing hitam, bahaya. Seolah-olah Allah salah gitu memberikan, mensyariatkan puasa kepada kita. Padahal puasa itu adalah ibadah yang mengandung rahmat. Bukan beban, justru mengangkat beban kita. Beban dosa Allah ampuni kita dengan puasa. Beban kurang amal Allah lipat gandakan amal kita. Beban taat karena berat Allah hindari setan yang menjadi penghambat dalam taatnya. Beban kebutuhan Allah kabulkan setiap permohonan dan permintaan kita. Semua beban kita justru apa? Justru diringankan, bukan justru ditambah beban dengan puasa ini. Ini kewajiban rahmat. Yang kedua, kewajiban kutiba itu kewajiban kedekatan, Pak, antara Allah yang mewajibkan dengan hamba yang menjalankan kewajiban. Nah, yang ketiga, kewajiban kutiba itu adalah kewajiban yang amat sangat penting agar tidak kehilangan momentum. Agar tidak kehilangan momentum, Pak. Ini kita nggak kerasa, Pak. Sudah 23 hari saja kita jalan. Kurang lebih 7 hari lagi tersisa ibadah yang dahsyat ini. Waktu yang dahsyat ini. Dari mana kita tahu kalau kewajiban kutiba itu kewajiban agar tidak kehilangan momentum atau kesempatan? Kutiba ini kan kalau dalam bahasa Arabnya namanya fi'il madi majhul. Majhul itu artinya subjeknya enggak kelihatan, Pak. Kata kerja itu ada dua, ada kata kerja maklum, ada kata kerja majhul. Maklum itu subjeknya kelihatan, kalau majhul tidak kelihatan. Jadi kalau saya kasih contoh, doroba Zaidun Bakron, telah memukul Zaid kepada Bakar, itu adalah maklum. Telah memukul Zaid kepada Bakar. Dalam bahasa Indonesia itu namanya kata kerja aktif. Kalau misalkan saya ingin rubah kata kerja aktif itu menjadi kata kerja pasif, maka Zaidnya saya buang, dorobanya diganti jadi duriba Bakrun, dipukul Bakar. Kalau tadi kan telah memukul Zaid kepada Bakar, kalau ini dipukul Bakar, itu namanya pasif, diringkas. Ini dalam ilmu balaghah, salah satu tujuan kata kerja itu dirubah dari aktif menjadi pasif, dari maklum menjadi majhul, itu dalam rangka diringkas, Pak. Kenapa diringkas? Diringkas itu agar tidak kehilangan kesempatan,
agar tidak kehilangan momentum. Jadi tentang puasa misalkan gini, takdirnya itu sebetulnya kataballahu alaikumusiyam, telah mewajibkan Allah atas kalian puasa. Ama Allah dirubah, diwajibkan atas kalian berpuasa. Itu yang mewajibkannya siapa? Allah. Kenapa diringkas? Karena puasa ini adalah ayyamam ma'dudat, waktunya terbatas, limited edition. Jadi kalau misalkan saya ingin menginformasikan kepada seseorang ada mobil yang menabrak kucing, saya informasikan gini, mobil telah menabrak kucing di jalan. Itu yang nabraknya bisa kabur duluan, Pak. Tapi supaya yang nabraknya itu tidak kabur, keburu ketangkap, saya informasikan kepada yang punya kucingnya, kucing ditabrak. Di mana? Di jalan, maka dia tidak kehilangan kesempatan sehingga yang nabraknya belum sempat kabur udah ketangkap. Sama ketika Allah ingin mewajibkan puasa, kata kerja aktif dirubah jadi pasif, diwajibkan atas kalian puasa. Ini diringkas agar kita tidak kehilangan momentum, tidak kehilangan kesempatan. Karena memang waktunya terbatas, ayyamam ma'dudat. Cuma 30 hari Pak, di antara 365 hari yang ibadah sholat wajib kita dinilai oleh Allah 70 kali. Ramadan ini kan ibadah wajibnya dinilai 70 kali, ibadah sunnahnya dinilai apa? Wajib. Makanya di Ramadan ini Pak, sebetulnya dalam pandangan Allah nggak ada yang sunnah Pak. Semuanya wajib. Tarawehnya wajib, rawatibnya wajib, duhanya wajib, tahajudnya wajib, witirnya wajib, semuanya wajib. Jadi yang wajib dinilai 70, yang sunnahnya dinilai apa? Dan ini hanya ada 30 hari di antara 365 hari, nggak ada di tempat lain. Itu alasan kenapa Rasulullah sampai mengencangkan ikat pinggangnya. Kenapa para sahabat sampai menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya? Karena ini ayyamam ma'dudat, limited edition. Edisinya terbatas Pak, nggak ada di luar ini Pak. Bayangkan tadi kita sholat subuh, kalau di luar Ramadan kita dihitung sholat subuhnya sekali, kalau dalam Ramadan kita sholat wajib dihitung 70 kali. Berarti kalau sehari semalam sholat ada berapa waktu? 5 waktu. 70 kali 5, 350. Kali 30, 350 kali 30 berapa Pak? Wah, 1050 kali. Jadi Bapak kalau misalkan tidak pernah tertinggal jamaah selama Ramadan, kita sama dengan sudah berjamaah 1050 kali jamaah. Masya Allah. Jangan-jangan gara-gara hitungan kayak begini pas Ramadan ke masjid terus, habis Ramadan dia pensiun kayaknya. Pas ditanya kenapa Bapak nggak pernah ke masjid lagi waktu Ramadan, rajin banget, stok saya masih banyak, udah saya hitung kayaknya. 1050 dibagi 365 kayaknya. Alhamdulillah, nanti ke masjid lagi tahun depan kayaknya gitu. Bayangkan, luar biasa, dahsyat. Hanya 30 hari di antara 365 hari. Hanya di 30 hari di antara 365 hari, Allah buka lebar-lebar pintu surga dan tutup rapat pintu nerakanya. Hanya 30 hari di antara 365 hari, bahkan ada satu malamnya yang lebih dahsyat daripada 1000 bulan. Hanya 30 hari. Sehingga kata kerja yang digunakan ketika mewajibkan puasa dengan kata kerja pasif diringkas agar kita tidak kehilangan kesempatan. Nah, oleh karena itu maka pada kesempatan pagi hari ini kita berada di ujung Ramadan yang kita belum bisa memastikan dan tidak bisa memastikan apakah tahun depan kita menemukan Ramadan ini atau tidak. Yuk mari kita lihat ada apa sebetulnya di 10 terakhir ini sampai begitu dahsyatnya Rasulullah dan para sahabat ketika menyambut dan menyikapi 10 terakhir ini. Ada apa sih sebetulnya di 10 terakhir ini sampai mereka begitu luar biasa seriusnya? Bahkan kata Aisyah juga, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah SAW itu serius banget, bersungguh-sungguh banget di 10 terakhir itu
yang tidak ditemukan keseriusan dan kesungguhan Rasul itu di luar daripada 10 terakhir itu. Ada apa di sini sebetulnya? Pertama, jika kita ingin mengetahui tentang dahsyatnya 10 terakhir ini, kita bisa membaca, mentadaburi, menelusuri tentang surat Al-Qadar. Poin pertama di situ. Karena puncak yang ada di dalam 10 terakhir itu salah satunya Allah jelaskan di surat Al-Qadar ini. Surat 97 urutan di dalam Al-Quran. Dan kalau kita ingin tahu tentang dahsyatnya surat Al-Qadar ini, maka surat ini diawali oleh Allah dengan kata sesungguhnya. Sebuah ayat apabila diawali dengan kata sesungguhnya, ini orang yang dihadapi pada saat itu ketika ayat turun dalam kondisi kebingungan, dalam kondisi bimbang, dalam kondisi ragu. Karena dalam Al-Quran paling tidak ada 4 surat yang ayat pertamanya diawali dengan kata sesungguhnya. Ada 4 surat dalam Al-Quran yang ayat pertamanya diawali dengan kata sesungguhnya. Pertama adalah surat Al-Fatah, surat 48. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad kemenangan yang nyata. Kemenangan yang nyata. Dan kita tahu surat Al-Fatah ini turun terkait dengan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian yang hampir semua klausulnya itu merugikan kaum muslimin. Makanya para sahabat Nabi saat itu ragu terhadap keputusan Nabi. Mereka dari Madinah datang mau umroh ke Mekah. Pas begitu ketika mereka sampai di Hudaybiyah, mereka ditahan, bahkan dilarang untuk masuk ke dalam Mekah. Nabi memberikan utusan, mengirimkan utusan untuk berdialog, untuk bernegosiasi. Kalau nggak salah Utsman ya. Kemudian akhirnya utusan itu kembali dan membawa perjanjian yang ditulis sepihak oleh orang kafir Mekah. Di antara perjanjian itu, kalau ada orang Mekah yang datang ke Madinah, orang kafir datang ke Madinah, maka dia boleh bolak-balik lagi ke Mekah. Tapi kalau ada orang Madinah, orang Muslim, kaum muslimin, umatnya Rasulullah datang ke Mekah, tidak boleh balik lagi ke Madinah. Itu terus, semua isi perjanjian itu merugikan kaum muslimin. Tidak ada satupun menguntungkan kaum muslimin. Tapi anehnya Rasulullah menerima itu, Pak. Menerima Rasulullah. Sampai-sampai semua sahabat bingung dengan keputusan Rasul, sehingga mereka minta kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, coba tanyakan kepada Rasul, ini kenapa perjanjian model kayak begini diterima? Umar datangi Rasul, ditanya Rasul. Pertama Rasul nggak menjawab. Umar datang lewat depannya, Rasul berbalik. Datang lagi, Rasul berbalik. Kemudian Umar bertanya, ya Rasulullah, apakah ini adalah keputusanmu atau memang berdasarkan wahyu? Rasul menjawab, ini berdasarkan wahyu. Dan tadi turun kepadaku sebuah ayat, sebuah surat yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Apa itu? Rasul bacakan, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya inna fatahna, kami telah berikan kepadamu Muhammad kemenangan yang nyata. Di situ akhirnya Umar yang tadinya ragu, sahabat yang tadinya bimbang, dengan turunnya ayat ini, dengan diawali kata sesungguhnya, mereka menjadi tenang. Mereka menjadi tenang. Mereka menjadi yakin kalau ini adalah merupakan keputusan Allah yang sebentar lagi akan memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Itu posisinya. Yang kedua adalah tentang surat Nuh 71. Surat Nuh ayat 71 pun lagi-lagi ayat pertamanya diawali dengan kata sesungguhnya. Sesungguhnya inna arsalna Nuhan ila qaumi. Sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaum. Kenapa sebabnya? Karena kaumnya Nabi Nuh tidak percaya kalau Nuh itu adalah utusan Allah. Kalau Nuh itu adalah merupakan Rasul Allah, pembawa risalah Allah. Maka untuk menegaskan dan menghilangkan keraguan, lagi-lagi Allah pun awali dengan kata sesungguhnya. Yang ketiga adalah apa? Surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ini kan bicara tentang nikmat. Kita ini kan kadang-kadang suka menafikan nikmat.
suka melupakan nikmat Allah, padahal Allah sudah kasih banyak nikmat kepada kita, tapi kita suka menafikannya. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam suatu hadisnya riwayat Imam Muslim, apa kata Rasul? Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutun yaumi faka'anna mahizatid dunya. Barang siapa yang pagi harinya dalam keadaan nyaman di rumahnya, bangun tidur dia nyaman, Pak, aman, tentram. Kemudian dia lihat tubuhnya masih sehat, matanya masih melek, telinganya masih ngedengar, mulutnya masih bicara, tangan kaki masih bisa bergerak. Indahu qutun yaumihi, kemudian dia ke dapur, ada makanan hanya untuk hari itu saja. Faka'anna mahijatid dunya, dia seolah-olah telah memiliki dunia gitu. Yang penting syukur, yang penting qanaah. Jadi bayangkan 3 cirinya orang kaya itu kata Nabi. Bangun tidur dalam keadaan aman, lihat tubuhnya masih sehat, ke dapur ada kopi cuma 2 sendok buat ngopi hari itu aja, gulanya 2 sendok buat hari itu aja, pas kelihatan ada pisang 1 buat digoreng gitu. Itu doang pokoknya mah. Kalau dia syukur dan qanaah, Rasul katakan dia seolah-olah telah memiliki dunia. Masya Allah. Kita kan kadang-kadang suka apa namanya, suka nggak syukur, suka menafikan nikmat, padahal sehat itu nikmat. Saya tanya ke bapak-bapak jujur coba, bapak bangun tidur pilih mana? Nerima amplop coklat isinya ternyata 5 juta bangun tidur, atau pas bangun tidur nerima amplop coklat tapi akhirnya udah nerima itu, mata nggak melek lagi, telinga nggak ngedengar, mulut nggak ngomong, kaki dan tangan nggak bisa bergerak lagi, alias innalillahi inna ilaihi rajiun. Milih yang mana kira-kira? Milih yang mana kira-kira coba? Nggak ada pilihan yang kedua. Kebiasaan kalau orang disuruh milih salah satunya, dimilih yang kedua ini ya. Milih kita sehat, itu nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa. Nah, karena manusia sering menafikan terhadap nikmat Allah itu, Allah pun mengingatkan kita tentang nikmat itu dengan kata inna a'toinakal kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan engkau nikmat yang banyak. Dan terakhir tentang surat Al-Qadar itu, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan kita tahu sebelum Quran turun, kaum muslimin di Mekah itu dalam kondisi bimbang, dalam kondisi ragu, dalam kondisi mereka itu dalam keadaan labil, dalam kondisi labil. Puasa ini kan Pak terjadi di bulan Ramadan. Ramadan ini kan bulan panas Pak. Ar-Ramdu artinya panas membakar. Orang itu Pak dalam kondisi panas membakar, puasa, nggak ada yang diharapkan turun kecuali apa? Air hujan untuk menyirami tubuhnya dan juga lingkungannya. Dalam kondisi gersang, panas, nggak ada yang diharapkan kecuali turun hujan, agar mereka disirami dengan hujan sehingga yang gersang tadinya menjadi subur, tubuh yang panas menjadi adem. Dalam kondisi kebimbangan, dalam kondisi labil seperti itu, yang turun ternyata bukan hujan Pak, tapi yang turun adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan dia Quran pada malam Lailatul Qadar. Allah tahu mereka bukan hanya butuh disiram fisiknya, bukan hanya butuh disiram buminya, tapi mereka butuh disiram rohaninya, butuh disiram akal pikirannya dengan Al-Quran. Maka Quran turun untuk menyirami bukan hanya fisiknya, tapi menyirami ruh kolbi mereka. Jadi begitu Pak. Dan ini adalah merupakan penegasan agar kita tidak bimbang. Apa itu qadar Pak? Qadar ini dalam tafsir Qurtubi paling tidak maknanya ada 4 Pak. 1, qadar itu artinya kemuliaan, kemuliaan, keagungan, ketinggian. Jadi kalau misalkan kita mau cari kemuliaan Pak, nggak usah kemana-mana Pak. Orang ada yang nyari kemuliaan kadang-kadang dengan jabatan, nyari kemuliaan dengan harta, nyari kemuliaan dengan popularitas, nyari kemuliaan kadang-kadang dengan titel. Padahal kemuliaan itu sudah turun Pak 14 abad yang lalu, pada malam ganjil, pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Makanya disebut dengan kata inna di awal, sesungguhnya kemuliaan itu telah turun kepada kalian. Orang yang sekarang mencari kemuliaan kemana-mana Pak, padahal kemuliaan ada dalam Al-Quran,
Itu percis orang tua yang usianya di atas 50 tahun, dia pakai kacamata baca, selesai baca dia kacamatanya ditaruh di atas jidatnya, Pak. Kalau habis baca, kacamata dia taruh di jidatnya, Pak. Kacamatanya ditaruh di kepalanya. Pas dia mau baca lagi, dia tengok tengok, kacamata ayah kemana, kacamata ayah kemana. Semua orang rumah dimarahin sama dia. Kata istrinya, Pak, itu kacamata di jidat, Pak, gitu. Sama orang cari kemuliaan sekarang kemana-mana, padahal Allah katakan sesungguhnya kemuliaan itu telah turun kepada kalian pada malam Lailatul Qadar, gitu. Makanya semua yang diikat dengan Quran, semua yang disandarkan dengan Quran jadi mulia. Apapun itu yang disandarkan dengan Quran pasti mulia. Malam turunnya Quran menjadi malam paling mulia di antara malam-malam yang ada, namanya malam 1000 bulan. Malaikat yang membawa Quran menjadi malaikat yang mulia, Jibril alaihissalam. Bulan turunnya Quran menjadi bulan yang mulia, bulan Ramadan, satu-satunya bulan yang disebutkan secara tersurat dalam Al-Quran. Nabi yang menerima Quran menjadi nabi yang paling mulia, Sayyidul Mursalin. Dan umat yang menerima Quran menjadi umat yang paling mulia, khairu ummah, umat terbaik. Jadi apapun disandarkan kepada Quran jadi mulia. Bisa pegang misalkan, taruhlah ini Quran namanya. Quran kita itu dibungkus dengan apa namanya? Dibungkus dengan kulit. Ini kulit ini dijadikan bungkus Quran. Begitu kulit ini nempel kepada Quran, maka kulit ini menjadi mulia. Diciumin, ditaruh di atas, nggak ada yang berani nginjak. Tapi begitu kulit ini saya tempelkan dengan kayu jadi beduga yang di atas itu, dipukulin orang, Pak. Dan begitu kulit ini ditempelin dengan karet jadi sepatu, Pak, walaupun harganya 2 juta, dilayak orang, Pak, diinjak. Betul nggak? Tapi ketika kulit ini jadi sampul Al-Quran, jadi bungkus Quran, jangan coba-coba kita injak ini kulit yang ada Qurannya. Kaum muslimin di mana-mana semuanya akan marah. Gitu, Pak. Jadi apapun dengan Quran ini semuanya jadi mulia. Malamnya turun Quran, malamnya jadi malam mulia. Bulannya yang diturunkan Quran jadi bulan mulia. Malaikat yang bawa Quran jadi malaikat yang mulia. Nabi yang menerima Quran, nabi paling mulia. Umat yang menerima Quran menjadi umat yang termulia. Al-Qadar, malam kemuliaan. Malam kemuliaan. Qadar juga bimana apa? Bimana sempit, Pak. Kenapa disebut dengan sempit, Pak? Karena malam itu Allah turunkan seluruh malaikatnya. Dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, Pak, itu ternyata yang turun bukan hanya Jibril yang memimpin seluruh malaikat, tetapi Allah turunkan malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan juga Ijrail, malaikat maut. Tapi malaikat maut turun pada malam itu bukan mau nyabut nyawa kita, Pak, bukan. Bukan, Pak. Ini rahasianya, Pak, nih. Malam Qadar itu. Jadi ada 4 malaikat utama itu turun ke bumi. Dan malaikat yang lainnya ikut turun semuanya. Turunnya mereka membawa SK dari Allah, biidni rabbihim, bawa SK. Untuk apa mereka turun, Pak? Arti Qadar adalah ketentuan, Pak. Al-hukmu ay bimakna takdir. Qadar itu yang kedua adalah al-hukmu bimakna takdir. Jadi tadi adalah kemuliaan, yang kedua malam takdir, malam ketentuan. Pak, pernah kan kita dalam hadis kita baca, ketika kita berada di usia 4 bulan dalam perut ibu kita atau 120 hari, Allah tiupkan ruh kepada kita, betul nggak? Ketika ditiupkan ruh katanya dicatat apanya, Pak? Dicatat takdirnya 4. Satu tentang apanya? Tentang umur kita, ajalnya. Yang kedua rizkinya. Yang ketiga bahagia dan juga celakanya. Dicatat itu tentang ajal, tentang rezeki, tentang bahagia, tentang celaka kita ketika kita dalam usia 120 hari dalam perut ibu kita. Pertanyaannya, ketika 120 hari 4 bulan itu kita bisa milih nggak, Pak? Udah bisa punya cita-cita nggak kira-kira, Pak? Enggak. Nah ternyata setiap malam Qadar, setiap 10 terakhir Ramadan, Allah turunkan Qadar malam ketentuan. Kita bisa mendesain ulang, Pak, tentang berapa dan bagaimana hidup kita ke depan. Makanya desain ulang mau apa kita ke depan 1 tahun ke depan. Karena saat itu Allah tentukan tentang kehidupan kita, tentang 1 tahun yang akan datang. Masya Allah. Ajukan proposal, Pak. Kalau misalkan kita ngerasa dulu cita-citanya salah,
produk gagal kayaknya gitu loh. Udah pokoknya desain ulang aja, kita 1 tahun ke depan mau ngapain kita. Ajukan proposal itu kita kepada Allah, sehingga Allah tentukan saat itu ketika turun qadar, Allah tentukan setahun kita ke depan berdasarkan harapan kita. Makanya itikaf itu sebetulnya jangan kita aja Pak, pejabat negara harusnya itikaf Pak. Nyusun program APBN itu Pak di itikaf Pak, supaya nanti dicatat dan didoakan para malaikat. 4 malaikat datang. Semuanya aminkan sama malaikat, didoain malaikat, kita nyusun APBN. Malaikat Ijroil ada, lo ngelanggar, lo bohong, gua cabut nih nantinya. Catat sama malaikat nanti. 4 malaikat hebat turun, diikuti seluruh malaikat. Makanya disebutnya dengan sempit. Kenapa? Karena saking penuhnya malaikat yang turun ke bumi berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalaupun kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar Pak, kita dapat doa para malaikat. Makanya kan ujung ayatnya apa? Salamun ya hatta matla'il fajr. Salamun. Itu kata salam dalam Quran itu kurang lebih diungkapkan sekitar 47 Pak. 47 kali itu kata salam diungkapkan dalam Quran. Di antara 47 ucapan salam dalam Quran itu maknanya tidak lebih dari 4 hal. Pertama, salam itu adalah merupakan terbebasnya kita dari segala kesengsaraan, terbebasnya kita dari segala kebinasaan. Yang kedua, salam itu adalah salam dari Allah Pak. Bayangkan kita orang yang menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan, pas begitu dia sedang menghidupkannya, muncul Lailatul Qadar, dapat salam dari Allah. Mau Pak dapat salam dari Allah Pak? Mau nggak Bu dapat salam dari Allah? Jangankan salam dari Allah, salam dari presiden Bapak mau kagak? Kok diam semua sih? Pak, kalau kita dapat salam dari presiden, seneng nggak kita kira-kira Pak? Pak, direkam loh Pak. Jangan salahin saya ini. Saya salah ngambil contoh kayaknya nih kayaknya. Kacau nih kalau gini nih. Apa contohnya kalau gitu ya? Ya, atau kita dapat salam dari Raja Saudi, dapat salam plus kita undangan haji gratis setiap tahun. Senang nggak Pak kira-kira? Kompak kalau yang ini kayaknya. Kita dapat salam misalkan, kita dapat salam dari Raja Saudi, kita misalkan diundang haji setiap tahun, undangan raja, seneng. Ini dapat salamnya dari Allah Pak. Di antara orang yang pernah mendapatkan salam dari Allah langsung kan Fatimah dengan Ali Pak, rumah tangganya mereka. Karena Fatimah itu kan ketika rumah tangga, namanya juga perempuan, menemukan kejenuhan mungkin, kesuntukan, capek ya, kemudian datang kepada Rasul, minta dia asisten rumah tangga. Ya Rasul, minta asisten rumah tangga untuk bantu rumah tanggaku. Kata Rasul apa? Wahai Fatimah, barusan saja Jibril datang menyampaikan salam dari Allah. Jadi salah satu rumah tangga yang dapatkan salam dari Allah adalah rumah tangganya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Dan ternyata Allah pun sampaikan salam kepada kita setiap tahun, terutama di 10 terakhir di Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat salam dari Allah SWT. Kalau udah dapat salam dari Allah, istimewa sekali orang itu. Dan salam juga maknanya adalah doa para malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Ijroil ngedoa, malaikat yang lain aminin. Gimana nggak dikabulkan coba doa itu? Ngedoain semuanya, Jibril, Mikail, Ijroil ngedoa, malaikat yang lain ngaminin. Doa kita masih belum tentu dikabulin, tapi doa malaikat kan nggak mungkin nggak dikabulin. Makanya walaupun tidak dapat Lailatul Qadar, minimal dapat sapaan dari para malaikat Pak. Makanya kalau lagi malam-malam ganjil Pak, ada yang berdoa serius, tiba-tiba ada, wah itu jangan-jangan malaikat, ternyata handphone ada yang miss call kayaknya gitu ya. Jadi kita seperti itu. Jadi inilah ya malam-malam yang begitu dahsyat. Oleh karena itu jangan sampai kita lewatkan. Jangan sampai kita lewatkan. Ya, ini adalah program akselerasi kita menuju ketakwaan. Kenapa harus di masjid? Masjid ini rumah Allah Pak. Hambatannya nggak ada, setannya nggak ada, dunia tarikannya kecil, hawa nafsunya terkontrol dan terkendali. Lingkungannya kondusif. Ini harus di masjid. Ini program akselerasi menuju ketakwaan. Kalau di luar masjid menuju takwa kecepatannya 60 km per jam, tapi kalau di masjid menuju takwa kecepatannya 150 km per jam. Ibarat kita mau ke Jakarta, ke Monas, ada yang lewat Cibinong Pak,
Udah lewat Cibinong naik angkot, banyak pertigaan, Pak Ogah nyetopin terus, lambat Pak. Tapi kita naik mobil pribadi, Mercy terbaru, supirnya Pedrosa misalnya, pakai power reader, shoot, melaju dengan cepat. Itulah kenapa di dalam masjid bisa lebih cepat daripada di luar masjid. Insya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berhasil takwanya dengan Ramadan ini dan ditakdirkan mendapatkan Lailatul Qadar, doa dari para malaikat dan salamnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terbebas dari kerusakan, dari kebinasaan, dari kesengsaraan, alias mendapatkan kesejahteraan dan kedamaian dalam hidup baik dunia maupun akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.